Gadis ini sudah hidup 500 tahun. Jika digigitnya darah yang keluar akan menjadi permata. Dia adalah gadis cantik di luar negeri yang bernama Jiao. Gadis ini tidak biasa. Dia adalah hantu penghisap darah yang hidup 500 tahun. Dia sangat cantik dan seksi. Yang lebih menarik adalah, setiap hari dia mempertahankan cara leluhur tidur kepala ke bawah. Sebelum keluar rumah dia harus memakai krim sunblock. Dia mengeluarkan banyak uang untuk membeli krim sunblock. Jadi bahkan dia hidup 500 tahun, dia tidak menghemat banyak uang. Dia hanya dapat membuka toko kecantikan untuk memenuhi kebutuhan. Meskipun Jiao adalah hantu penghisap darah, tapi dirinya yang baik hati tidak ingin menghisap darah manusia. Setiap hari dia pergi ke toko babi untuk membeli darah babi. Pemilik toko daging babi sangat baik hati. Setiap hari akan memberikan diskon untuk Jiao. Hari itu pemilik rumah pergi menemui Jiao. Dia menaikkan uang sewa sebanyak 3 kali lipat. Ini membuat Jiao yang awalnya tidak kaya, menjadi semakin susah. Untuk menghasilkan uang, dia pergi ke jalanan untuk membagikan selebaran. Tapi setelah seharian dia tidak berhasil membagikan selembar pun. Tak berdaya dia terpaksa pulang rumah. Saat sampai di depan rumah, dia bertemu seorang pria tampan bernama Da Vinci. Jiao langsung tertarik padanya. Tentu saja bukan karena penampilannya. Bagi Jiao yang sudah hidup lebih dari 500 tahun, dia sudah bertemu pria-pria yang tampan. Tapi bau tubuh Da Vinci yang menariknya. Ternyata pada ratusan tahun lalu, Jiao memiliki seorang teman baik. Tubuh Da Vinci berbau persis seperti teman baiknya. Ketika dia sampai di rumah, Jiao mulai gelisah. Selalu berpikir tentang bau Da Vinci. Ketika Jiao berfantasi tentang Da Vinci datang untuk menemukan dirinya, dia benar-benar datang. Da Vinci bilang dia akan pergi wawancara kerja nanti siang, dan meminta Jiao mendandan dirinya. Jiao sangat senang ketika dia mendengarnya. Dia segera mengeluarkan bubuk air sebum, mulai mendandan untuk Da Vinci. Melihat Jiao yang cantik di depan mata, Da Vinci mulai berfantasi tentang jatuh cinta padanya. Dan Jiao juga tertarik dengan bau badan Da Vinci. Ketika dia tidak dapat mengontrol diri dan ingin menghisap darah Da Vinci, pemilik rumah menerobos masuk. Gadis cantik ini adalah hantu penghisap darah. Jika digigitnya darah yang keluar akan menjadi permata. Ketika dia mencoba menggigit Da Vinci, pemilik rumah menerobos masuk. Saat melihat Da Vinci dia segera memarahinya, dan ingin memukulnya. Rupanya Da Vinci adalah anaknya. Pemilik rumah ingin anaknya mewarisi properti keluarga. Tapi Da Vinci selalu ingin menjadi artis. Setelah melihat ibu mengejarnya, Da Vinci terpaksa melarikan diri. Pemilik rumah memberitahu Jiao, jika tidak membantu anaknya berdandan, maka dia akan memberikan diskon sewa. Jiao segera menyetujui saat mendengar itu. Malam itu Da Vinci menemui Jiao lagi, dan ingin bercinta dengannya. Ini langsung membuat Jiao terkejut. Saat itu pemilik rumah kembali datang. Dia ingin mencari Da Vinci. Jiao demi bisa dapat diskon sewa, dia terpaksa menyembunyikan Da Vinci ke kamar rahasianya. Pemilik rumah tidak berhasil menemukan anaknya. Ini membuatnya sangat marah. Setelah kembali ke rumah dia mulai mencari informasi tentang Jiao. Setelah memeriksanya, pemilik rumah menemukan Jiao sudah berusia 60 tahun. Untuk membuatnya lebih aneh, Jiao masih terlihat seperti berusia 20 tahun. Pemilik rumah demi mencari cara untuk hidup selamanya, dia menyelinap ke rumahnya saat Jiao tidak di rumah. Setelah pencarian, dia menemukan ruang rahasia itu. Dalam ruang itu dia menemukan kulkas penyimpanan darah babi. Pemilik rumah menyadari bahwa Jiao adalah hantu penghisap darah. Dia sangat takut dan mengambil salib. Kemudian dia juga memakai lumpur bawang di mukanya. Dia bersiap untuk melakukan pertempuran dengan Jiao. Saat itu Da Vinci menemui Jiao lagi. Katanya dia ingin meminta bantuan untuk berlatih sebagai peran wawancaranya. Jiao yang baik hati tidak bisa menolaknya. Dia segera membantu Da Vinci berlatih. Selama latihan, Da Vinci kembali tertarik dengan kecantikan Jiao. Kemudian dia mengungkap isi hatinya. Jadi keduanya mulai jatuh cinta. Ketika Jiao mendekati Da Vinci, sekali lagi dia tertarik oleh bau tubuhnya, sehingga merangsang keinginan dia untuk menghisap darah. Dia tidak bisa tahan dan langsung menggigitnya. Segera Da Vinci tersedot hingga sekarat. Untungnya, Jiao segera memulihkan kesadarannya. Da Vinci baru bisa selamat. Darah yang keluar ketika digigit Jiao berubah menjadi permata. Da Vinci juga pingsan karena kekurangan darah. Hantu penghisap darah yang cantik ini tidak sengaja menghisap darah pacarnya. Dirinya yang terkejut membawa pacarnya pergi ke rumah sakit. Tapi sekarang itu adalah siang hari. Jiao yang baru berjalan beberapa langkah terjatuh karena pancaran sinar matahari. Ketika Jiao akan putus asa, pemilik toko babi kebetulan lewat. Dia membawa Da Vinci ke rumah sakit dengan kereta belanja. Untungnya diantar tepat waktu. Keesokan harinya Da Vinci sembuh dan keluar dari rumah sakit.
Setelah keluar dari rumah sakit, dia menemui Jiao lagi. Walaupun tahu bahwa Jiao adalah hantu penghisap darah, dia masih bersedia berpacaran dengannya. Jiao menceritakan kisah teman baiknya kepada Da Vinci. Ratusan tahun yang lalu, Jiao ada seorang teman baik. Teman baiknya juga ingin menjadi hantu penghisap darah. Tapi saat Jiao menghisap darah teman baiknya, dia tidak sengaja menghisap darah temannya hingga habis. Temannya langsung mati. Bau darah Da Vinci sama dengan bau darah teman baiknya. Ini membuat Jiao tidak bisa menahan diri untuk menghisap darah Da Vinci. Ketika Da Vinci mendengarnya, dia tidak peduli sama sekali. Dengan senang dia berkata bahwa dirinya akan menjadi menghisap hantu darah. Jadi dia bisa bersama Jiao untuk selamanya. Saat itu pemilik rumah menerobos masuk. Da Vinci mulai khawatir saat melihatnya. Dia takut jika ibunya akan mengusir Jiao. Tapi Jiao meyakinkannya bahwa ibunya tidak akan mengusirnya, tetapi saling membutuhkan. Ternyata saat Da Vinci diantar ke rumah sakit, Jiao pingsan di atas jalan. Dia dilihat oleh pemilik rumah yang membawa salib. Dia menyeret Jiao ke dalam ruangan. Alasannya karena pemilik rumah ingin Jiao mengubah dirinya menjadi hantu penghisap darah, sehingga dia bisa tetap muda. Setelah mendengarkan ibunya, Da Vinci merasa lega. Pemilik rumah membentangkan lehernya dan ingin Jiao menggigitnya. Jiao bilang menghisap darah bisa menyebabkan kematian langsung. Saat mendengar itu, dia langsung terdiam. Da Vinci membawa ibunya dan segera pergi. Da Vinci dan Jiao melanjutkan hubungan cinta mereka yang manis. Sejak itu, mereka berdua menjalani kehidupan bahagia. Jika Anda juga bertemu hantu penghisap darah seperti Jiao, apakah Anda berani membiarkannya menggigitmu?